Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu hal yang ingin dia sampaikan. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira hal apa sih yang ingin dia sampaikan pada kita tapi belum tersampaikan, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel Tarotku, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapat infonya. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang ada 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, decknya kemudian akan langsung bacakan. Jadi kita akan pilih deck di awal. Tarotku gunakan 3 buah kartu atau 3 buah deck sehingga jumlah kartu di masing-masing deck tetap sama ya. Oke, kita mulai. Oke, untuk yang memilih deck yang paling kiri, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang bayangkan si dia ya. Katakan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Lagi, ucapkan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Tarotku tebar kartunya. Tarotku fokus untuk 1 buah kartu tentang hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Kartu yang pertama adalah kartu 3 pentakel. Kartu 3 pentakel sebenarnya adalah kartu yang kisah pembuktian. Ada hal-hal yang dia berusaha buktikan pada kita. Kenapa dia tidak menyampaikan? Karena dia tidak ingin memberikan janji atau hanya sekedar kata-kata dan akhirnya dia nggak bisa memenuhi. Jadi ada hal-hal yang ingin dia buktikan, tunjukkan pada kita dalam bentuk perbuatan, bukan dalam bentuk ucapan. Jadi ini adalah tentang pembuktian. Yang ingin dia sampaikan adalah dia sedang berusaha untuk membuktikan sesuatu. Entah ini terkait dengan hal apa, tapi yang pasti dia nggak mau hanya bicara, dia ingin memberikan bukti untuk sesuatu hal kepada kita. Sekarang kita lihat lagi, apa hal terdalam yang ingin dia sampaikan pada kita. Kartu Wheel of Fortune. Kartu ini adalah bagian dari kartu Arcana Mayor, yaitu kartu yang bernomor 10. Wheel of Fortune bercerita tentang kisah naik turunnya hidup. Wheel of Fortune bercerita tentang waktu yang tepat. Wheel of Fortune juga bercerita tentang sebuah masa di mana dia ingin berada di puncak dalam hidupnya. Jadi jika kita dengan kartu sebelumnya di mana 3 pentakel adalah tentang pembuktian, maka Wheel of Fortune adalah bahwa dia akan menunjukkan bahwa dia akan berada di kondisi hidup yang makin baik dan lebih baik nanti. Hanya saja saat ini dia sedang berusaha membuktikan itu. Bisa saja dalam bentuk perbuatan yang semakin baik. Bisa juga dalam bentuk finansial yang semakin baik. Dan ini yang sedang dia berusaha untuk tunjukkan dan buktikan pada kita. Selanjutnya kita akan lihat hal apa yang sudah sangat lama ingin dia sampaikan kepada kita. Kartu yang muncul adalah kartu 6 pentakel, di mana kartu 6 pentakel ini adalah tentang memberi. Sejak dulu dia ingin sekali memberi yang terbaik untuk kita. Baik itu kebersamaan, baik itu materi, baik itu dia ingin memberi yang terbaik untuk kita. Hanya saja dia masih perlu untuk membangun dirinya semakin baik sebelum dia bisa memberikan itu. Saat ini jika kita kaitkan kartu-kartunya ini tentang dia berusaha membuktikan, dia ingin memberi dan dia ingin hidupnya berada di puncak atau di atas. Jadi bisa dikatakan saat ini bisa saja dia sedang mengejar karirnya, bisa saja saat ini dia sedang mengejar perubahan hidupnya menuju kehidupan yang semakin baik sehingga dia bisa memberi lebih banyak dan lebih baik pada kita. Di sisi yang lain, dia meyakini bahwa dia berhasil.
Kita akan lihat ke depan akan seperti apa hal yang ingin dia sampaikan pada kita, tapi masih nanti ya, ke depan akan seperti apa yang ingin dia sampaikan. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Wands, di mana kartu Queen of Wands adalah sebuah kartu yang memiliki kisah tentang penerimaan, bahwa mungkin tidak seluruhnya hal-hal yang ingin dia buktikan ini bisa dia wujudkan. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi ada sebagian lagi tidak. Tapi yang pasti, ke depan nanti dia mulai bisa menerima bahwa mungkin saja saat ini dia masih idealis, dia yakin dia bisa membuktikan segalanya, tapi ke depan nanti akhirnya dia belajar menerima bahwa ternyata ya tidak sesimpel atau seteoritis itu. Ada beberapa hal yang dia bisa buktikan dan dia bisa berhasil, dia bisa tunjukkan pada kita. Tapi ada beberapa hal lagi yang memang dia akan mengakui bahwa dia nggak bisa buktikan itu dan dia belum bisa mencapai itu. Namun kembali lagi, semua yang dia lakukan sebenarnya adalah hal yang positif untuk memberi yang positif pada kita. Hanya saja mungkin idealisme dia dan realita yang mungkin jaraknya cukup jauh sehingga dia mungkin kepingin memberinya 10, hanya saja mungkin baru berhasil 6 atau 7 ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Selanjutnya yang memilih deck nomor 2, sekarang kita fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Lalu sekarang ucapkan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Sekali lagi, ucapkan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Ntar aku tebar kartunya. Ntar aku ambil 1 buah kartu untuk hal yang ingin dia sampaikan kepadaku. Kartu yang muncul adalah kartu 8 Pentacle. Kartu 8 Pentacle bercerita tentang sebuah kondisi bahwa dia saat ini mungkin sedang sibuk-sibuknya dengan banyak hal. Cuma mungkin tidak mudah menyampaikan pada kita, karena bisa saja saat dia berkata aku sedang banyak kesibukan, kita akan berkata kamu sengaja gak memberi aku waktu. Hal-hal seperti ini dia gak nyaman, tapi dia ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang banyak sekali hal yang harus dia lakukan. Kita akan coba cek ke dalam hal apa yang sebenar-benarnya ingin dia sampaikan kepada kita. Kartu yang muncul adalah kartu King of Pentacle. Kembali lagi, kartu Pentacle dan kartu Pentacle. Dari bawah sadar yang paling dalam sebenarnya bisa jadi dia ingin bilang bahwa saat ini dia ingin lebih fokus ke pekerjaannya. Dan mungkin saja akan ada jarak dengan kita. Tapi mungkin dia belum bisa menyampaikan ini. Kita akan lihat hal yang sudah sangat lama ingin dia sampaikan pada kita, tetapi belum tersampaikan. Kartu yang muncul adalah kartu Chain, yaitu kartu bernomor 15 yang di kartu Rider-Waite sering disebut dengan kartu The Devil. Ada suatu perasaan di mana saat bersama-sama dengan kita dia merasa terikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan perasaan ini terbawa sampai sekarang, di mana di saat dulu dia ngerasa terikat dengan hubungan dengan kita, dan sekarang dia merasa dia ingin fokus sama pekerjaannya, dan bawah sadar dia yang paling dalam merasa dia ingin memberi jarak sama kita. Jadi untuk dia bisa jadi kedekatan dengan kita ini malah membuat dia akhirnya gak bisa fokus sama pekerjaan dia, atau gak bisa fokus sama apa yang mau dia lakukan. Jadi yang ingin dia sampaikan sampai saat ini adalah bahwa dia ingin bisa lebih fokus terhadap yang dia kerjakan dan ingin memberi sedikit jarak pada kita dan jangan terlalu membebat dia. Kita akan lihat ke depan, hal ke depan yang ingin dia sampaikan pada kita. Yang muncul adalah kartu 10 pedang. Ini adalah kartu yang berkisah tentang kisah pengkhianatan. Jadi untuk para sahabat yang memilih deck yang ini, ke depan nanti yang ingin dia sampaikan adalah dia merasa dikhianati, dalam artian mungkin dia merasa dia udah berjuang habis-habisan, dia sudah selalu menyediakan waktunya pada kita, walaupun dia sebenarnya nggak benar-benar ikhlas di sini. Jika dari pembacaan dan ke depan nanti, saat kita mulai sibuk dengan pekerjaan kita, akhirnya dia ngerasa dikhianatin dan dia tetap juga nggak bisa bilang. Untuk para sahabat yang pilih deck kartu yang ini, coba komunikasikan. Tanyakan, apakah memang hubungan ini membebani dia dan membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa?
Jika memang iya, cari solusi bersama. Karena jika hanya diam saja, ini ke depan gak akan jadi baik. Tapi di sini, di pembacaan ini ada indikasi dia terikat dengan kita dan dia merasa kita membuat dia gak bisa berbuat apa-apa. Jadi akan sangat baik jika dikomunikasikan sehingga bisa ditemukan solusi dan hal-hal seperti ini ke depannya tidak berlanjut dan tidak ada salah satu pihak yang merasa terbeban atau terluka dari hubungan ini ya. Oke, tarotku akan lanjutkan. Selanjutnya yang memilih dia kartu yang ini. Sekarang fokus ke diri, fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hal yang ingin dia sampaikan kepada aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Hal yang ingin dia sampaikan kepada aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Hal yang ingin dia sampaikan kepada aku. Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu dengan fokus hal yang ingin dia sampaikan kepada aku. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Swords. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebenarnya dia ingin bertukar pikiran dengan kita. Tidak perlu hal-hal yang sifatnya berat, tetapi dia ingin bisa bersantai sejenak, ngobrol-ngobrol ringan dengan kita. Bukan sesuatu hal yang berat dan menyita beban pikiran, tapi hanya ngobrol santai dengan kita. Sekarang kita akan lihat apa hal terdalam yang ingin dia sampaikan pada kita. Kartu yang muncul adalah kartu full yang bernomor 0, di mana dia ingin sebenarnya lebih bisa menikmati hidup bersama-sama dengan kita. Jauh dari ketegangan, jauh dari suatu hal yang sifatnya berat, dia hanya ingin santai. Dua kartu ini saling terkait di mana dia ingin rileks, bersantai, dan bersama-sama menikmati hari dengan kita. Kita akan lihat apa hal yang sudah sangat lama dia ingin sampaikan, tapi belum bisa tersampaikan pada kita. Kartu yang muncul adalah kartu 4 sword, di mana kartu 4 sword di Tarot of the Elf adalah sebuah kondisi di mana dia ingin menghidupkan kembali warna dalam hubungan ini. Sudah ada masa di mana sebenarnya ada perasaan jenuh yang muncul di hubungan ini. Sudah sejak lama dia ingin punya waktu benar-benar berdua, mungkin bersantai, melakukan hal yang disukai bersama, sehingga warna hubungan ini jadi muncul lagi atau jadi kuat lagi, sehingga perasaan satu sama lain juga bisa semakin kuat. Hal inilah yang diharapkan. Kemudian kita akan lihat ke depan nanti hal apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kembali yang muncul adalah kartu Temperance. Di sini kartu Temperance di Tarot of the Elf tentang kebersamaan. Jadi di kartu-kartu ini memberikan indikasi bahwa sebenarnya si dia ingin lebih banyak punya waktu bersama-sama dengan kamu. Mulai dulu sampai sekarang dia benar-benar ingin bisa berdua bersama menikmati hari, dimana gak ada gangguan hal lain atau orang lain, hanya ada kamu dan dia yang bisa menikmati hari bersama-sama tanpa adanya beban-beban luar ya. Jadi yang ini positif. Lebih banyaklah habiskan waktu bersama, karena dengan begitu hubungan ini akan makin baik ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.